Latar belakang politik perjanjian baru. Pada zaman Yesus, Palestina itu istilahnya Palestina ya. Sebenarnya ya kata Palestina itu sebenarnya adalah terminologi politis. Israel itu terminologi yang biblis ya. Di dataran tanah terjanji atau Kanaan yang kemudian dikuasai oleh Israel, 12 suku Israel itu dijajah oleh Kekaisaran Romawi yang telah mengalahkan dinasti Hasmonean atau Makabe sejak tahun 63. Jadi saya gambarkan dulu latar belakang politik sebelumnya itu. Pada zaman sebelum Musa ya, oleh Mesir. Lalu Keluaran, sehingga mereka dibawa masuk oleh Yosua dan Kaleb bin Nun itu ke Kanaan, masuk ke Kanaan. Pada zaman Saul, lalu Daud dan Salomo. Tapi setelah Salomo itu kerajaan pecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Ini di utara, dengan ini di selatan. Israel itu dihancurkan oleh tentara Asyur tahun 721 atau 22 lah. Kemudian yang Yehuda itu dihancurkan oleh Babel. Ini sebelum Masehi ya. Pada tahun 568 sebelum Masehi. Lalu bangsa Yehuda ini Israel sudah hilang. Yehuda ini kemudian dibuang ke Babel. Tapi kemudian pada zaman Persia, orang-orang yang dibuang ini kemudian dikembalikan lagi ke Yehuda. Dan mereka membangun kembali Bait Allah. Jadi tahun ini Bait Allah hancur, yang dibangun di Salomo ini sudah dihancurkan tahun 586 dan mereka dibuang ke Babel. Tapi kemudian Babel dikalahkan oleh Persia di bawah Kores, Raja Kores, lalu memulangkan kembali orang-orang Yehuda ini ke Yerusalem dan mereka membangun kembali Bait Allah di sana, di Yerusalem. Nah, pada tahun 333 muncul seorang bernama Alexander Agung, Yunani ya, dari Makedonia. 333 Yunani ini mengalahkan Persia sehingga semua daerah daratan itu dikuasai oleh Yunani ini. Dari sebab itu ada Helenisme. Dari sebab itu juga kitab suci Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani karena memang ada Helenisme, yaitu semua daerah yang dijajah oleh Yunani diwajibkan memeluk budaya Yunani dan menggunakan bahasa Yunani. Termasuk orang-orang Yahudi pada zaman Esther, Esra, Nehemia, itu adalah pergulatan itu. Tadi mengatakan ada peringatan Purim di mana ada Ratu Esther, itu masih zaman Persia menuju ke Yunani. Nah, itu kira-kira timeline sejarahnya ada di sini. Nah, kemudian Alexander Agung mati, itu dibagi menjadi dua ya. Kerajaan bahkan 4 ya, 4 tentara jenderalnya. Tapi yang keren atau yang kuat itu namanya Seleukus dan Ptolemeus. Kira-kira itulah yang kemudian mewarnai Perjanjian Baru. Nah, pada waktu Antiochus atau Antiochus keempat Epiphanes, ini
Helenisme begitu kuat sehingga orang-orang Yahudi itu dilarang, ibadat dilarang, sabat dilarang, kitab juga dilarang, kitab suci. Dan di bait Allah didirikan patung dewa Zeus. Maka orang-orang Yahudi mulai marah. Seorang imam bernama Matatias ini kemudian mempelopori pemberontakan. Karena apa? Karena tiap hari Sabat kan mereka tidak boleh bekerja ya, orang-orang Yahudi itu. Nah, kalau tidak boleh bekerja mati. Karena apa? Orang-orang datang menyerang pas hari Sabat itu. Maka Matatias kemudian mempelopori, pokoknya kita berontak. Dan dibantu oleh orang-orang yang semangat namanya kaum Hasidim. Kaum Hasidim inilah yang kemudian menjadi kaum Farisi itu, membantu yang dikenal dengan pemberontakan Yudas Makabe. Dan berhasil Yudas Makabe. Makanya itu bisa dibaca di kitab Makabe. Untuk sementara orang dinasti Makabe ini bisa memimpin Yahudi merdeka. Tapi ternyata tidak lama karena pada tahun 63 sebelum Masehi itu Roma bertumbuh di bawah Jenderal Pompei namanya. Dan Jenderal Pompei itu menginvasi, ini namanya dinasti Hasmonean ya, Hasmonean. Jadi untuk sementara di bawah dinasti Hasmonea ini, bangsa Israel itu merdeka. Tapi tidak lama karena Pompei itu menginvasi tahun 63 sebelum Masehi ini. Sehingga ya sudah, kemudian 63 sebelum Masehi Palestina itu dikuasai oleh Romawi ini. Dan diwajibkan membayar upeti atau pajak kepada Roma. Dan pada waktu itu Roma dipimpin oleh seorang raja, tapi namanya raja boneka, yaitu Raja Herodes ya. Kisahnya panjang tuh Herodes. Herodes bukan orang Yahudi. Herodes itu orang Idumea, istrinya orang Arab. Kemudian di daerah Idumea itu diyahudikan. Makanya waktu Yesus lahir, Herodes tengah mati. Karena ada berita bahwa lahir raja baru bagi orang Yahudi. Secara politis dan militer, Roma berkuasa. Tetapi secara budaya, Yunani lebih berpengaruh. Makanya bahasa-bahasa tulisan yang muncul pada waktu itu berbahasa Yunani, termasuk tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Tapi politis militer, Roma berkuasa, bahasanya adalah bahasa Latin. Waktu Yesus disalibkan, itu dituliskan di atas salibnya tulisan dalam bahasa Yunani, Ibrani, dan Latin. Itu menunjukkan bahwa pada waktu itu ada poliglot, orang menggunakan berbagai macam bahasa dalam komunikasi. Nama penguasa yang disebut dalam Perjanjian Baru adalah Herodes Agung. Jadi nanti kalau disebut Herodes itu mesti lihat dulu Herodes yang mana. Ada Herodes Archelaus, ada Herodes Antipas, ada Herodes Agrippa I dan Agrippa II. Itu nama-nama penguasa politik yang disebutkan di dalam Perjanjian Baru, yang sebenarnya mereka itu adalah raja boneka, bonekanya Roma atau bonekanya penjajah. Siapa itu Herodes Agung? Herodes Agung itu memerintah tahun 40 sebelum Masehi sampai tahun 4 sebelum Masehi. Tadi kan dikuasai oleh Roma itu mulai tahun 63 sebelum Masehi. Nah ini Herodes Agung mulai tahun 40.
Dia orang hebat ya. Ayahnya namanya Antipater dan ahli dalam birokrasi. Pokoknya masuk-masuk ke tempat wilayah kekuasaan. Akhirnya anaknya yang namanya Herodes Agung itu bisa menjadi raja sampai tahun 4 sebelum Masehi. Seorang Idumea atau Edom, ibunya seorang Arab. Maka jelas sekali Herodes ini adalah non-Yahudi atau setengah Yahudi lah. Karena memang Idumea itu diyahudikan pada waktu itu. Dia adalah seorang oportunis, penjilat, membangun kota Kaisarea Maritima untuk menghormati Kaisar Agustus, tetapi juga merenovasi Bait Allah seperti yang sudah dijelaskan tadi untuk menyenangkan hati orang Yahudi.